Jika kematian mengakhiri kehidupan seseorang, tidak berarti ikatan antara mereka yang sudah pergi dengan yang masih hidup akan berakhir. Begitulah yang terjadi dengan keluarga Hayati Lutfia Hamid, salah satu korban kecelakaan pesawat AirAsia. Hayati adalah korban AirAsia yang pertama berhasil diidentifikasi. Suami Hayati, Joko Suseno, yang juga menjadi korban pesawat naas itu, berhasil diidentifikasi 11 hari setelah kecelakaan pesawat AirAsia terjadi. Tetapi Naura, putri pasangan Hayati dan Joko Suseno, serta Sumami, ibunda Joko Suseno, belum berhasil diidentifikasi. Bagi Mashkur, kerabat Hayati, kenangan indah akan Hayati, Joko Suseno, Naura, dan Sumami terasa semakin kuat setelah terjadi tragedi AirAsia. Keluarga warga desa Sawotratap Gedangan, Sidoarjo itu mengenang 4 orang keluarganya yang meninggal dalam tragedi AirAsia sebagai orang-orang yang baik dan taat beragama dalam hidupnya. Pak Mashkur, pasti ini merupakan musibah yang besar bagi keluarga Pak Mashkur. Bagaimana keluarga besar menghadapi musibah kehilangan orang-orang terkasih karena musibah AirAsia? Ya, sangat kehilangan sekali, yang jelas seperti itu. Masalahnya orang tua dari saya sendiri itu juga sudah tidak ada, dan satu-satunya orang tua dari istri saya, ya ibu itu, dan sekaligus saat ini sudah diambil oleh yang kuasa. Anda mengatakan ini tentang Ibu Sumami ya, yang merupakan ibu mertua, iya, yang merupakan orang tua satu-satunya bagi Anda dan istri Anda, Ibu Erna. Iya. Tadi Anda mengatakan berat, tapi bagaimana tepatnya Ibu Erna? Ibu Erna adalah putri dari Ibu Sumami, betul, yang merupakan kakak dari Pak Joko Suseno, betul, juga, yang betul, sampai sekarang belum ditemukan. Iya, betul. Bagaimana Pak keadaan Ibu Erna sekarang? Ya, yang jelas keadaan sekarang ini ya sangat cemas sekali, karena sampai saat ini kenapa kok masih belum bisa diketemukan, padahal satu untuk adik iparnya sudah diketemukan. Harapannya semoga secepatnya dari ketiga keluarga ini bisa diketemukan juga, sehingga dari pihak keluarga lega dengan keadaan yang nantinya akan bisa diketahui ini. Adik ipar Ibu Erna, Hayati Lutfia, ya betul, adalah termasuk jenazah yang pertama kali ditemukan dan sekarang sudah dimakamkan. Sudah ya, dimakamkan, Pak, ya, sudah dimakamkan. Apa yang curahkan kepada Bapak sebagai kepala keluarga dari Ibu Erna? Apa yang paling sering ia curahkan? Kegelisahan, atau mungkin agak gundah karena belum ditemukan, atau justru rasa pedih karena orang-orang terkasih ini belum ditemukan? Ya, yang jelas di sini merasa sedih dengan kesedihan ini, apalagi Bu Erna ini satu-satunya anak yang pertama di dalam keluarga itu, dan juga Bu Erna juga sebagai guru. Hal yang seperti ini sekarang, mau tidak mau, tugas yang biasanya diemban sehari-hari itu sudah barang tentu akan meninggalkan murid-muridnya. Apakah pergi berlibur bersama di setiap akhir tahun merupakan kebiasaan dari keluarga Pak Joko Suseno? Benar, kebiasaan. Tapi untuk yang baru pertama kali ini dilakukan ke luar negeri. Sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya hanya dalam negeri saja. Dan itu sudah menjanjikan kepada Naura, anaknya, apabila mendapatkan ranking pertama di sekolahnya, maka diberikan hadiah untuk pergi ke luar negeri bersama neneknya, orang tua dari Bapak Joko, karena orang tua itu adalah tinggal satu-satunya di keluarga kami ini. Pak Joko ini adik ipar seperti apa untuk Pak Mashkur selama ini? Ya, untuk Pak Joko ini sangat perhatian sekali dengan keluarga, termasuk dengan kami-kami semuanya. Dan orangnya ini baik, apalagi menghadapi orang yang tidak punya, itu sangat-sangat sekali untuk memberikan amalan-amalan
sodakoh seperti itu untuk Pak Joko itu. Termasuk siswanya yang tidak punya itu dibiayai oleh Pak Joko itu. Bapak kan sudah menjadi anggota keluarga ini lebih dari 25 tahun ya. Iya, benar. Apa yang paling membekas di hati Pak Mashkur kalau mengingat Pak Joko Suseno, adik ipar Bapak? Ya, Pak Joko ini di hadapan saya, yang saya tahu, ini termasuk dengan anak-anak saya, itu sangat sayang sekali. Itu. Jadi kalau punya uang, pasti anak-anak saya ini diberi dan disuruh masukkan ke tabungan. Itu. Ya, itu yang menjadi seakan-akan saya ini sangat kehilangan sekali. Itu. Apa yang akan Bapak maupun Ibu Erna paling rindukan dari hilangnya atau perginya keluarga Bapak Joko Suseno, istri maupun anaknya Naura? Ya, yang menjadikan kerinduan di sini, ya insya Allah tidak akan bisa ketemu lagi selama-lamanya. Sehingga apa yang namanya merasa kehilangan itu sangat-sangat dalam sekali. Ini mengingat bahwa ya itu tadi, keluarga kami bisa dikatakan keluarga kecil dengan 4 bersaudara. Sekarang sampai sekarang belum diketemukan sehingga tinggal 3. Jadi yang menjadikan juga termasuk Allah ini masih memberikan hidayah pada keluarga kami. Untungnya anak kami dua-duanya itu tidak jadi ikut karena seharusnya akan ikut begitu. Bukan seharusnya, tapi ikut sebenarnya sudah didaftarkan ke travel itu, mengingat ada UAS di perkuliahannya sehingga batal itu. Jadi sudah terdaftar? Sudah terdaftar, tapi akhirnya dibatalkan karena kedua anak kami itu sama-sama duduk di bangku perguruan tinggi. Anak-anak Pak Mashkur bilang apa setelah musibah ini terjadi? Apa yang mereka katakan? Tidak mengatakan apa-apa, hanya diam saja. Dan kemarin ada tawaran dari Panglima, itu kan keluarga boleh untuk melihat di Palangkabun. Di situ anak kami itu antusias sekali mau ke sana. Tapi saya mencegahnya, jangan, karena pada saat ini masih diliputi rasa duka. Ya, jadi kita perlu konsentrasi di rumah. Yang penting kita mendoakan dari keluarga yang belum diketemukan ini sehingga secepatnya mudah-mudahan bisa ditemukan. Apa rencana terdekat dari keluarga Pak Joko Suseno? Karena saya dengar mereka rencana akan naik haji begitu. Ya, betul. Jadi rencana Pak Joko Suseno itu akan menunaikan ibadah haji bersama ibu mertua saya. Jadi ibunya. Musibah AirAsia ini sudah masuk hari ke-11 kalau hari ini Pak Mashkur. Betul. Apa harapan-harapan yang dimiliki oleh keluarga Pak Mashkur maupun yang lain? Harapannya satu, secepatnya dari ketiga yang belum diketemukan segera bisa diketemukan. Dalam kondisi apapun dari pihak keluarga siap untuk menerimanya. Pak Mashkur, terima kasih telah berbagi di Sudut Pandang. Sama-sama. Siap ya Allah. Kalau Allah mengharuskan saya dipanggil, saya sudah ikhlas. Tapi tolong selamatkan nyawa penumpang saya.